Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita yang sebenarnya ini acara untuk hari Rabu sore. Ya, karena ada banyak hal-hal yang lain dan badan saya agak sakit juga. Kemarin hari Rabu saya tidak bisa membahas mengenai bacaan kita dari Injil Yohanes. Kali ini kita akan baca Injil Yohanes yang sebenarnya untuk hari-hari Rabu itu chapter 57. Bacaan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-30 dan sampai terakhir, terserah nanti waktunya habisnya sampai kapan, sampai kalau cukup ya sampai 42 habis pasal 10. Baik, kita akan baca dulu dari pasal 10 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Terima kasih. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan ini dalam kaitannya dengan jawaban terhadap orang-orang Farisi itu yang ada di ayat sebelumnya, yaitu ayat 27 sampai ayat 29. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Terima kasih. Jadi di sini dengan mengatakan bahwa orang yang menjadi milik Kristus dan diberikan hidup kekal tidak dapat direbut dari tangan Kristus. Mengapa begitu? Sebab mereka tidak dapat juga merebut dari tangan Bapa. Berarti kalau gitu, otoritas Yesus dan otoritas Bapa itu satu. Apa yang dikehendaki Bapa itulah yang dikehendaki Kristus. Apa yang dimiliki oleh Bapa itu yang dimiliki oleh Kristus. Coba kita baca di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya." Ya, anak tidak dapat mengerjakan dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Terus kan? Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Artinya karyanya Bapa dan karyanya anak itu satu.
karya anak itu terjadi demikian karena itulah sebenarnya karya Bapa yang dilaksanakan oleh anak, oleh firman ini. Dan itulah sebabnya pula dikatakan dalam ayat 30 dari pasal 5 ini, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke. Banyak para apologet Muslim mengatakan, dengan dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti Yesus itu bukan ilahi. Berarti dia tidak dapat melakukan itu tanpa izin Allah. Kata-kata tanpa izin Allah itu sisipan dari kata-kata dari Al-Quran, tapi tidak ada dalam Alkitabnya itu sendiri. Ya kita nggak bisa lah kata-kata kitab suci yang lain kita sisipkan kepada Injil. Injil harus kita baca dari apa yang dikatakan oleh Injil itu sendiri. Yang dimaksud aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu adalah sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi apa yang dilakukan oleh kehendaknya Yesus itulah kehendaknya Bapa. Jadi di dalam diri Allah itu ada satu kehendak yang dimiliki oleh firman atau oleh Allah sendiri yang dijalankan oleh firman-Nya. Sebab kalau ada kehendak yang berbeda antara firman Allah atau Yesus yang telah menjadi manusia Yesus itu dengan kehendak Bapa Allah yang esa itu, maka berarti ada dua Allah. Ada dua kehendak berbeda. Makanya kehendaknya Bapa dan kehendaknya Putra atau kehendaknya Allah dan kehendaknya firman, ya satu kehendak, berarti memang ada satu Allah. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 19 tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anak itu kan firman. Firman saya atau kata-kata saya tidak dapat meloncat dari mulut saya kalau menurut kehendaknya sendiri, kalau tidak saya kehendaki untuk keluar dari mulut saya. Ya kan? Demikianlah firman-Nya Allah tidak akan melakukan sesuatu dari dirinya kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab itu firman-Nya Allah, miliknya Allah, berada dalam Allah. Maka dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kecuali jikalau ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi apa yang dikerjakan anak itu sesuai dengan apa yang dikerjakan Bapa. Jadi pekerjaan Bapa itu dinyatakan melalui anak. Anak yang mengerjakan pekerjaan Bapa itu, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Itulah sebabnya ketika tidak ada orang yang dapat mengambil orang miliknya Kristus itu dari tangan Bapa yang mengutusnya, maka itu juga tidak ada mereka juga tidak ada juga orang yang dapat mengambil dari tangan Kristus, firman Bapa. Karena apa? Kehendak Bapa adalah kehendak Kristus adalah kehendak Bapa, dan karya Bapa adalah karya Kristus adalah karya Bapa. Oleh karena itu ayat 31, 30 mengatakan di dalam pasal 10 itu, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kata aku dan Bapa adalah satu itu sering disalah mengerti, terutama orang-orang yang mempercayai ajaran oneness. Dikatakan aku dan Bapa adalah sama saja, artinya aku ya Bapa, Bapa ya aku. Tapi tidak begitu bahasanya ini. Kalau kita melihat bahasa aslinya, kita baca demikian. Ya. Ego keopatir, aku dan sang Bapa. Berarti ada aku, ada sang Bapa. And esmen. Nah kata esmen itu kan kami adalah. Kalau bahasa Inggrisnya we are. Berarti kalau gitu menunjukkan bahwa Bapa memang bukan putra, putra bukan Bapa. Sebab kalau Bapa ya putra, putra ya Bapa, tidak akan dikatakan we are, as men. Akan dikatakan I am, aku adalah. Hanya sayang dalam bahasa Indonesia memang tidak ada konstruksi tata bahasa seperti itu. Kalau adalah saja gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan ada. Adalah seorang tunggal is atau was. Kalau masa lampau adalah untuk orang pertama jamak
am, I am, gitu. I was. Untuk orang kedua tunggal, you are. Dan kalau jamak juga you are. Bahasa Yunaninya ada esmen, bukan demen, usin, ya, usin dalam bahasa Yunaninya. Nah di sini ini adalah menggunakan kata ganti pertama tunggal. Bukan tunggal, jamak. Ego, keopatir, aku dan sang bapa, en. Esmen, kami adalah en. Nah, dalam bahasa Yunani, kata benda itu punya gender, punya jenis kelamin. Termasuk angka. Kalau angka jenis angka 1 jenis kelamin jantan bunyinya ace. Angka 1 jenis kelamin betina bunyinya mia. Angka 1 jenisnya netral bunyinya n. Nah, kata ini yang digunakan dalam ayat ini. Aku dan sang bapa, kami adalah n atau hen. Kalau yang dimaksud satu adalah sama saja bapa adalah putra adalah bapa, seharusnya digunakan bukan n tapi ace. Aku dan bapa adalah ace, tunggal dalam bentuk kelamin jantan. Ini yang digunakan n, berarti tunggalnya itu bukan tunggal pada pribadi, tapi tunggal pada sesuatu yang netral di dalam diri Allah, dan itu adalah esensi ilahi atau hakikat ilahi. Berarti secara ilahi firman Allah dan Allah itu hakikatnya satu, yaitu hakikat Allah. Jadi ini tidak menunjukkan tentang kesatuan pribadi, tetapi karena dikatakan ada esmen, kami adalah, we are. Jadi beda antara Bapa dan Putra, antara Allah dan firman-Nya. Pribadinya beda, tetapi esensi hakikat keilahiannya sama, n. Nah itulah sebabnya apa yang dikehendaki Bapa bahwa orang-orang miliknya itu tidak dapat direbut oleh orang. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu juga mereka tidak dapat merebutnya dari tangan sang putra. Maka dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu loh maksudnya. Jadi kerjanya Bapa dan Putra itu satu, maka dikatakan aku dan Bapa adalah satu, satu dalam karyanya, satu dalam kehendaknya, dan satu dalam hakikat ilahinya. Jadi ini tidak menunjuk kepada bahwa Allah Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Tidak begitu. Selanjutnya ayat 31. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya. Dari kacamata orang Yahudi yang dilihat adalah manusia. Jelas manusia laki-laki, punya nama manusia, namanya Yesus. Lalu mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dan mereka ngerti maknanya itu. Kalau dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku mempunyai keilahian yang sama dengan Bapa. Dan bagi orang Yahudi ini adalah satu hujat yang luar biasa. Dianggap manusia mengaku Allah. Makanya dikatakan ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kalau aku ini hanya berteori ngaku-ngaku, demikian kalau kita urai kata-kata Yesus ini, cobalah lihat apa yang pekerjaanku ini. Orang gampang ngomong ngaku, tapi melakukan pekerjaan yang aku lakukan itu kan tidak bisa. Dan pekerjaan itu bukan pekerjaan manusia biasa. Membangkitkan orang mati, bukan sekali lagi, bukan hanya sekali, beberapa kali dalam Alkitab dia membangkitkan orang mati, mengusir setan,
menghentikan angin ribut, dan semua mujizat-mujizat itu menunjukkan ada sisi keilahian, kuasa ilahi yang ada dalam Yesus. Lihatlah pekerjaan itu. Jangan hanya kamu muter-muter pada kata-kata yang kamu tafsirkan menurut sempitnya cara pemikiranmu. Maka ayat kedua ini mengatakan, kata Yesus pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Makanya dalam Alkitab paling tidak ada 34 mukjizat yang dilakukan Yesus untuk menunjukkan, menyatakan dirinya itu siapa. Pekerjaan manakah di antaranya menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, pekerjaan-pekerjaan itu kan bukan pekerjaan yang menghujat. Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, dengan demikian orang Yahudi mengerti maknanya ketika dia mengatakan aku dan Bapa itu satu. Berarti aku mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa, aku mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Dan dari kacamata orang Yahudi, kalau ada orang mengaku seperti itu adalah suatu hujatan, dan hukumannya adalah hukuman lempar batu. Coba kita baca di dalam Imamat 24 ayat 16. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar harus meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya harus seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Ya. Orang yang mengutuki Tuhan, orang yang menghujat Tuhan, hukumnya menurut hukum Taurat adalah hukum dilempari batu. Jadi orang Yahudi menuduh Yesus melakukan hujat seperti itu, melakukan dosa hujat itu yang dari kacamata hukum Taurat hanya layak untuk dilempari batu. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Oke, lalu Yesus memberikan argumentasi kepada mereka. Kalau kamu berputar-putar pada kata-kata, dengan aku mengatakan diriku anak Allah itu aku menghujat. Dengan aku menyatakan aku Bapa dan Bapa adalah satu, engkau katakan itu menghujat Allah karena aku menyamakan diriku dengan Allah. Bukankah kata Allah dalam Alkitabmu itu juga digunakan untuk yang selain Allah? Maka dia mengatakan, dia mengutip dalam ayat 34 ini dari Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Terus? Namun seperti manusia kamu akan mati. Berarti ini manusia yang dimaksud. Siapa ini? Kita baca mulai ayat 1. Allah dalam sidang ilahi. Nah ini, Allah dalam sidang ilahi maksudnya apa? Teruskan. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah, ia menghakimi. Terus? Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Nah, berarti ini berbicara tentang hakim yang menghakimi secara fasik. Hakim yang menghakimi secara fasik ini dihardik oleh Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, maka disebut sebagai kamu adalah Allah. Loh, kalau hakim yang fasik saja disebut Allah karena dia mempunyai otoritas untuk menegakkan hukumnya Allah seperti Allah sendiri yang menegakkan hukumnya, maka mereka bisa disebut Allah. Itu orang fasik. Apalagi Yesus yang bukan fasik. Mengapa dinyatakan itu menghujat? Kalau orang fasik hakim saja boleh disebut Allah. Teruskan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah. Nah, berarti mereka hakim yang tidak adil. Terus? Dan kepada anak yatim. Dari anak yatim terus? Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Jadi Mazmur 82 ini adalah hardikan terhadap orang hakim-hakim yang tidak adil, hakim-hakim yang membelokkan hukum, dan hakim yang semacam ini saja karena kedudukannya sebagai yang menegakkan hukumnya Allah disebut Allah. Anak-anak yang maha tinggi. Dan kalau mereka yang tidak adil ini, yang lalim ini, yang zalim ini bisa disebut sebagai anak-anak yang maha tinggi karena kedudukannya sebagai hakim,
Mengapa kamu katakan aku ini lalim pun tidak, zalim pun tidak, jahat pun tidak. Aku menyebut anak Allah, kamu katakan aku menghujat. Lagi pula, apa yang kukatakan itu dibuktikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dengan mujizat-mujizat semua itu. Mengapa aku katakan mujizat? Kau katakan aku mujizat. Jadi Yesus membalas kembali argumentasi para pemimpin agama di waktu itu. Terus kita baca dari Yohanes 10 ini, ayat 34, kata Yesus pada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, maksudnya dalam Mazmur tadi ya, 82, pasal 82 ayat 6, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Maksudnya para hakim tadi. Terus kita lanjutkan ayat 35. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jikalau mereka, maksudnya para hakim ini, yang pada mereka firman itu disampaikan, yang kata-kata ya di dalam Mazmur itu disampaikan pada para hakim yang tidak adil ini. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, sebutan tidak bisa dibatalkan. Jadi kitab suci itu apa yang dikatakan itu pasti benar, tidak dapat dibatalkan. Loh, kalau orang-orang ini loh, orang-orang zalim ini loh, hakim-hakim yang tidak adil ini loh, disebut Allah, dan kitab suci itu tetap mempunyai otoritasnya dulu sampai sekarang, masihkah kamu berkata kepada dia yang diutuskan oleh Bapa dan yang telah diutus yang ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Oh, kalau gitu saja kitab sucimu mengatakan orang-orang lalim itu sebagai Allah. Masa ini orang yang dikuduskan oleh Bapa, orang yang diutus Bapa ke dalam dunia, artinya dia mengaku dirinya dari surga, kalau begitu bukan dari dunia. Masa orang semacam ini kamu katakan menghujat ketika mengatakan aku ini anak Allah? Baca lagi ayat 36 itu. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Okay. Kalau kamu rela menyebut, kitab suci itu rela menyebut hakim-hakim yang tidak adil itu sebagai anak Allah dan anak yang maha tinggi, kenapa kamu anggap ya orang yang dikuduskan Bapa dan diutusnya masuk ke dalam dunia, berarti dia berasal dari surga, itu menghujat karena menyebut dirinya anak Allah, dan memang nyatanya dia anak Allah. Ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Iya. Jikalau itu hanya ngomong saja, jikalau itu hanya pengakuan saja dan tidak ada buktinya melalui pekerjaan-pekerjaan dan karya mujizat, ya jangan percaya. Tapi pengakuanku dan omonganku ini yang dibuktikan dengan pekerjaan. Jadi kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku itu ya jangan percaya. Tapi nyatanya aku melakukan gitu ya. Ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi jikalau aku melakukannya, oke, nyatanya dia melakukan. Dan kamu tidak mau percaya kepadaku, oke lah, gak apa-apa lah gak percaya aku sebagai pribadi. Tapi kamu harus jujur dan kamu harus fair. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, sebab itu tidak mungkin pekerjaan manusia biasa. Berarti ada sesuatu yang ilahi yang terjadi pada waktu firman ini, Kristus ini menjalankan mujizat itu. Ya percayalah, ini sumbernya dari mana gitu. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengerti, mengetahui, dan mengerti. Mengerti apa? Ya, mengerti akhirnya berpikir, iya lah, masa manusia biasa tukang kayu bisa melakukan semuanya itu, gitu kan? Mengerti apa akhirnya? Mengerti bahwa Bapa di dalam aku.
Artinya yang bekerja dalam aku adalah Bapa. Bapa menyatakan dirinya melalui aku, dan aku di dalam Bapa. Aku ini asalnya dari Bapa. Maksudnya gini loh, kata-kata saya itu kan di dalam saya. Tapi pribadi saya, ya, watak-watak saya itu terpancar dari kata-kata saya. Firman, kata-kata Daniel ada di dalam Daniel. Daniel sendiri watak-wataknya ada di dalam kata-katanya itu. Saudara mengenal watak saya, mengenal siapa saya melalui kata-kata yang saya ucapkan itu. Tapi kata-kata saya ini adanya di dalam saya. Demikianlah dengan mengetahui Yesus, kok bisa ya manusia itu tukang kayu ini bisa melakukan mujizat? Oh, berarti ada Allah tinggal di dalam dia. Nah, kalau Allah tinggal dalam dia, berarti dia ada di dalam Allah karena dia mengaku dia berasal dari surga. Dia adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Terus ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Ya, kalau memang hati sudah dikeraskan, tidak bisa jawab, kalau tidak bisa menggunakan akal, ya akhirnya menggunakan kekerasan. Itu yang terjadi banyak orang ya. Setelah dengan argumentasi tidak bisa dilakukan, maka mereka menggunakan kekerasan. Dan ini sifat manusia dari dulu. Tidak bisa membantah Yesus, tidak bisa membantah karya-karya itu, akhirnya untuk membungkam Yesus, mau gunakan kekerasan, mau dibunuh. Dan ini terjadi berulang ketika orang tidak bisa menyangkal kebenaran itu, maka menggunakan kekerasan. Disangka ketika orang yang mengabarkan Injil itu dibunuh, lalu Injilnya berhenti untuk disebarkan. Enggak. Makin dianiaya, makin bertumbuh, makin dibabat, makin merambat. Itu sifatnya Injil. Ayat 40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan. Dia pergi lagi ke seberang Yordan. Jadi meninggalkan tempat di Yerusalem, ke seberang Yordan, mengarah ke Galilea. Terus Ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. ya, tadinya dia di Yerusalem kan, bertemu dengan para pemimpin agama dan mengadakan debat ini. Ayat 41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun. Ya, nggak ada mujizat maksudnya. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Artinya kesaksian Yohanes itu meneguhkan hati orang-orang yang mendengarnya. Kalau orang itu terbuka pikirannya. Oleh karena itu akhirnya keterbukaan mereka itu menolong mereka untuk mengerti kebenaran ilahi tentang siapa Yesus. Sehingga ayat 42. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Dan akhirnya mereka percaya. Makanya kita harus hati-hati ketika mendengar berita Injil ini. Kalau kita keraskan hati dan kita tidak mau mendengarkannya dan kita menolak, belum apa-apa udah menolak, nanti yang rugi saudara sendiri. Saya kira itulah pelajaran kita untuk hari ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk pelajaran selanjutnya dari pasal 11 Injil Yohanes. Tuhan berkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.